Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kasus antitrust di Indonesia. Peraturan antitrust Indonesia saat ini mengatur ketentuan umum, prinsip dan tujuan, perjanjian dan kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, tata cara penanganan perkara, sanksi, dan ketentuan lainnya. Ketentuan umum memuat pengertian operasional yang digunakan dalam undang-undang, misalnya pengertian monopoli, pasar yang bersangkutan, sentralisasi kekuatan ekonomi, kesepakatan, dan persekongkolan. Pengertian antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani tindakan monopoli yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Antitrust memiliki tujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar yang tidak imbang antara perusahaan besar kepada perusahaan kecil. Selain itu, antitrust juga digunakan untuk mencegah merger. Penerapan kebijakan antitrust di beberapa negara. Di Amerika Serikat menerapkan kebijakan Sherman Act antitrust. Lalu di Inggris penerapan kebijakan antitrust sudah sesuai oleh kebijakan yang telah diputuskan dalam kepentingan publik. Kasus lainnya di Uni Eropa memblokir merger dua perusahaan Amerika. Di Indonesia, membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang bertugas mengawasi aktivitas antitrust dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuasaan terhadap perusahaan kecil. KPPU dirancang menjadi lembaga independen yang bebas dari kontrol dan gangguan pemerintah. Penyebabnya adalah perilaku perusahaan besar termasuk BUMN bersaing tidak sehat dengan perusahaan kecil dan koperasi. Lalu, praktek monopoli oleh perusahaan besar yang hanya dilindungi oleh pemerintah. Beberapa contoh kasus dugaan antitrust di Indonesia. Yang pertama, persaingan usaha tidak sehat pada kasus Aqua versus Le Mineral. Aqua dituduh melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Mineral. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU. Pedagang retail mengaku dihalangi oleh pihak PT Tirta Investara untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT Tirta Fresindo Jaya. Salah satu klausul perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet menjadi wholesaler. Yang kedua, persaingan usaha tidak sehat praktek oligopoli yang kolusif. Kasus ini dilakukan oleh PT Temasek yang mempunyai saham pada perusahaan telekomunikasi yaitu Telkomsel dan Indosat pada tahun 2007. PT tersebut menduduki sebagai posisi dominan yang mempunyai pangsa pasar lebih dari 75%. Temasek memiliki 41% saham di Indosat dan 35% di Telkomsel. Berdasarkan data kepemilikan saham ini, maka tidak salah jika masyarakat berasumsi bahwa ada konflik kepentingan dalam penanganan operasional manajemen di kedua perusahaan telekomunikasi tersebut yang cukup besar market share-nya di Indonesia. Jasa layanan seluler khususnya di jalur GSM hanya ada 3 pemain besar yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Ini artinya sekitar 75% market share telekomunikasi Indonesia dikuasai oleh Temasek dan dugaan awal terjadinya praktek oligopoli kolusif di pasar telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, Yamaha dan Honda langgar UU larangan praktek monopoli. KPPU memutuskan menghukum denda dengan total 47,5 miliar kepada PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. Kedua perusahaan ini dinyatakan terbukti bersalah dalam dugaan pelanggaran praktek kartel dalam penjualan sepeda motor jenis skuter matic 110 hingga 125 cc di Indonesia. KPPU menjelaskan terdapat 3 bukti yang memberatkan terlapor.
Jadi, kesimpulannya adalah dalam ekonomi pasar, kebijakan anti-monopoli juga berperan penting bagi perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Bahkan kebijakan anti-monopoli di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatasi persaingan usaha yang tidak sehat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkadang justru melindungi praktik monopoli. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf ya. Terima kasih.